ya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, rekan-rekan muslimat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu kembali di detik-detik kita akan menyambut tamu yang paling agung di setiap tahun, yaitu Sayyidus Syuhur, pimpinan para bulan yang diberi nama dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Namun karena ayat-ayat Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan dari dulu sampai kapanpun pasti ibadahnya sama. Karena ayat-ayat Ramadan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187 nggak ada yang berani merubahnya, nggak ada yang berani menambah-nambahkannya. Namun kenapa kok kita diminta untuk selalu tarhib, ya, menyambut Ramadan dengan isti'dad, dengan persiapan yang lebih optimal. Padahal ya agenda ibadah-ibadah Ramadannya mungkin kita semua sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, kan seperti itu. Nah, untuk itu agar Ramadan tahun ini Ramadan yang tidak biasa, bahkan menjadi Ramadan yang luar biasa, kita perlu mengilustrasikan agar kita memiliki sebuah konsep persiapan yang lebih baik lagi, ya, yaitu ibaratnya jenjang pendidikan akademik yang dilalui oleh anak-anak ya kita di sekolah. Otomatis kalau anak-anak SD mereka akan berjuang bagaimana naik kelas jadi ke SMP, kan begitu ya. Suasana dan juga semangat belajarnya pasti beda dan tantangannya juga pasti beda. Kalau udah SMP pasti sama-sama sih menghadapi ujian, belajar juga, namun targetnya kan berbeda. Targetnya biar masuk SMA. Begitu SMA juga berbeda ya. Proses ujiannya sama, tapi target untuk naik kelasnya pasti berbeda-beda. Nah, kita perlu menghadirkan suasana yang berbeda agar apa yang nanti ibadah kita lakukan di bulan Ramadan tidak sekedar ujian yang penting lulus, tapi lulusnya mau naik kelas berapa, kan begitu. Nah, hari ini bismillah kita akan mencoba menaikkan kelas kita agar nanti pada saat lulus ibadah Ramadan tahun ini kita akan mencapai kelas yang tertinggi. Dan kelas yang tertinggi itu diilustrasikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencapai derajat takwa yang layak menjadi penghuni surga tertinggi, yaitu surga Firdaus A'la. Jadi nanti orientasi kita agar lulus ibadah-ibadah saum, ibadah-ibadah tilawah, ibadah-ibadah zikir, enggak sekedar hanya satu kata takwa ya, tapi takwanya takwa yang akan memantaskan kita naik kelas ke derajat surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus A'la ya. Inilah nanti yang akan kita perbaiki dan akan kita persiapkan, tidak hanya sekedar lulus ibadah Ramadan, tidak sekedar menjadi ibadah takwa. Bagaimanakah tips-tipsnya agar cahaya ini menjadikan cahaya yang lebih terang benderang di dalam rumah-rumah kita? Ya, bismillah, moga-moga apa yang akan kita bahas bersama-sama akan menjadi inspirasi dan motivasi ya buat kita dan juga keluarga kita. Mari kita lihat ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kenapa mempersiapkannya dari bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau sekarang kan udah tinggal detik-detik menuju bulan Sya'ban. Ya, kalau beberapa
kalender negara-negara Asia ya Tenggara sudah diperhitungkan kan Ramadan jatuh di tanggal 3 April ya kalau berdasarkan kalender. Kalau demikian berarti ya hari Ahad ya Sabtu malam Minggu itu udah tanggal 1 Ramadan. Itu perhitungan kalender. Kalau kita kan tidak dengan hisab nanti. Kita akan lihat bagaimana perhitungan ru'yatnya ya melihat hilal yang ada di wilayah Nusantara. Artinya kalaupun antara 2 tanggal 3 berarti kan nggak jauh lagi ya tinggal hitungan sepekan. Kenapa? Kita benar-benar harus mensingsingkan lengan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita mempersiapkan ibadah dari Rajab dan Sya'ban. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti keberkahan terhalang, nanti fadilah-fadilah Ramadan itu terhalang hanya gara-gara satu, yaitu apa? Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang menghalangi banyak terijabahnya sebuah doa. Dosa-dosa kita yang banyak membuat kita ibadah Ramadannya nggak ngefek dari tahun ke tahun. Nah, Allah menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bulan Rajab dan Sya'ban adalah persiapan kamu, yaitu menggugurkan dosa-dosa kamu. Dan puncaknya ada di nisfu Sya'ban, malam Jumat pekan yang lalu. Itu adalah malam nisfu Sya'ban tanggal 15. Itu puncak Allah berikan persiapan yang paling optimal. Seperti apa puncaknya? Karena di tanggal 15 ya di nisfu Sya'ban, di tanggal 15 Allah benar-benar ingin mencari orang-orang yang serius, ingin sukses ibadah di bulan Ramadan, yaitu Allah akan gugurkan dosa-dosa mereka terlebih dahulu. Kan kita pernah ingat kisah yang paling sering kita pelajari dalam surat Al-Kahfi. Rasulullah ditanya 3 hal ya tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua, tentang nabi yang disebutkan dalam Taurat 1 kali tapi sudah keliling dunia. Rasulullah ditanya kan, Rasulullah yakin Allah pasti menolong, sehingga Rasulullah mengatakan besok saya akan jawab. Ternyata hari demi hari malaikat Jibril gak turun, pertolongan Allah tertahan, sampai Rasulullah sedih, sampai orang-orang kafir Quraisy ngeledekin Rasul, ya Muhammad ditinggalin sama ya Tuhannya, mana ya ternyata ayat-ayat tidak diturunkan. Betapa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru tahu Rasulullah bukan Allah nggak mau nolong, ayat mah udah ada di Lauhil Mahfuz, tinggal copy paste aja. Tapi kenapa kok nggak diturunkan ayatnya? Ya, penyebabnya karena kemaksiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak disengaja. Apa maksiatnya? Turunkan surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Gara-gara kamu sih ya Muhammad, kalau janji kamu lupa bilang insya Allah. Kan kalau kita pikir ya Allah cuman lupa bilang insya Allah aja kayak begitu, killer banget kan Allah. Ya karena kata-kata janji tanpa mengucapkan insya Allah itu maksiat. Kenapa maksiat? Berarti kamu lupa, sok ngatur. Kan manusia hanya berencana. Yang menentukan siapa? Allah. Hari esok kamu gak bisa mengatur. Jadi kalau mau janji sesuatu yang akan terjadi, menunjukkan kamu iman kepada Allah yang maha kuat, dan manusia itu lemah butuh Allah, jangan lupa bilang insya Allah. Kan kalau kita pikir-pikir, ya Allah cuma lupa insya Allah aja sampai ayat gak diturunkan. Nah apalagi kita, kadang kita sih sering kalau janji ngomong insya Allah, tapi janjinya emang udah niat gak ditepati. Kan insya Allah. Kan kadang gitu, mampir ya, yuk singgah, iya insya Allah, gak singgah-singgah. Kenapa? Kan insya Allah. Kesannya insya Allah itu
boleh dilanggar. Padahal niat nggak menepati janji tapi mengucapkan insya Allah double dosanya. Pertama apa? Udah niat nggak mau menepati janji. Yang kedua menodai Allah. Masa Allah digunakan kata-katanya untuk niat kamu yang ingin ingkar janji. Rasul aja yang udah mengkomitmenkan tidak akan ingkar janji, besok saya akan lakukan. Rasulullah nggak pernah niat ingkar janji, tapi lupa bilang insya Allah, ya, menunjukkan kemaksiatan yang menyebabkan terhalangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini Allah di malam nisfu Sya'ban bersengaja, ayo kamu kalau kepingin benar-benar serius menyambut Ramadan dengan cahaya di dalam rumah kamu, jangan sampai begitu bulan Ramadan penuh dengan cahaya, rumah kamu tetap gelap. Kenapa gelap? Karena kabut-kabut hitam atas dosa-dosa yang belum digugurkan. Nah, Allah di nisfu Sya'ban bersengaja, ayo gugurkan dulu dosa-dosa kamu. Ternyata tidak semua yang minta ampuni dosanya itu diampuni oleh Allah. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, ada yang tidak diampuni, yaitu mereka yang musyrik. Mereka yang mensekutukan Allah. Hal yang sederhana dalam mensekutukan Allah, bukan yang fatal-fatal amat. Enggak deh, kita enggak ke dukun, enggak deh, kita mah enggak nyembah berhala, enggak. Yang kita mah solihah, apalagi hadir di dalam Majlis Taklim Andalusia kan dikenal dengan tazkiyah, ya, kesucian jiwanya. Enggak deh, kita mah enggak musyrik. Ada kalanya musyriknya silent, enggak nyadar. Kan begitu. Ya, musyriknya silent, enggak nyadar. Yaitu apa enggak nyadar? Ya, bisa lihat dalam surat Az-Zumar, surat 39 di ayat yang ke-2 dan ke-3. Ya, dari awal Allah mengingatkan hati-hati, jangan sampai musyrik kamu tuh musyrik yang silent kayak orang-orang kafir Quraisy. Mereka menjadikan Lata, Uzza dan Mana bukan menyembah Lata, Uzza dan Mana, tapi liyuqarribuna ilallahi zulfa, cuman kepingin lebih dekat aja sama Allah. Ya, jadi mereka contohnya misalnya satu berhala namanya Uzza, mereka enggak menganggap menyembah Uzza, enggak. Cuma kalau mereka minta sesuatu agar mendapatkan kemuliaan, agar naik jabatan, agar bisa sukses ya dalam pendidikan anak-anaknya, mereka enggak mintanya sama Allah. Ya, jadi mereka mencoba ya mendekatkan diri dengan Uzza. Ya, jadi mintanya melalui Uzza agar bisa diberikan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu jahiliyah zaman dulu. Jahiliyah zaman sekarang Uzza-Uzzanya tidak berupa berhala, tapi Uzza-Uzzanya berupa keinginan duniawi kita. Misalnya apa? Ya Allah, biar gimana ya anak kita mau dapat UMPTN, ya zikirnya apa sih? Doanya apa sih? Kan kadang gitu. Ya. Jadi mereka menjadikan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal tujuannya agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, misalnya lagi, ya Allah, udah mau sepekan Ramadan, ini sakit belum sembuh. Ya apa sih amalannya biar ya zikir-zikirnya, ya biar kita itu bisa bismillah deh sembuh, kan niatnya baik, biar bisa ibadah di bulan Ramadan. Ini disebut dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu tidak mencari ridho Allah. Kalau yakin sama Allah, lihat Al-Quran memang disebut oleh Allah kan syifa, sebagai obat, warahmah, sebagai kasih sayang.
Kalau Allah sudah menyebutkan Al-Quran adalah syifa, obat, rahmah, sayang, mungkin gak Allah ingkar janji? Gak mungkin. Dan kapan Allah akan menjadikan Al-Quran itu syifa, obat, rahmat buat orang-orang beriman? Syaratnya kamu melakukan sesuatu, kamu baca Al-Quran, Allah ridho dulu. Kalau Allah udah ridho, Allah gak akan ingkar janji. Allah pengasih. Kemudian juga Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq dan An-Nas itu kan disebut dengan surat Al-Ma'udatain sebagai surat perlindungan, baik dari kejahatan jin maupun manusia. Percaya sama Allah. Kalau Allah memang sudah menjanjikan seperti itu, mungkin gak Allah itu ingkar janji? Gak mungkin. Terus gimana caranya Allah akan memberikan semua itu? Ya syaratnya Allah akan berikan kalau Allah suka, Allah ridho. Nah kamu melakukan sesuatu mencari ridho Allah. Jangan ya tujuan-tujuan ini yang kamu inginkan seperti memaksa Allah. Kalau kita positive thinking sama Allah, ya bukankah innamal a'malu binniat, amal itu tergantung dari niatnya. Saya tanamkan kepada anak-anak saya seperti itu. Mi, ini kan ada fadilahnya. Kamu cek fadilah agar kamu tahu bahwa fadilah ini benar dari Allah. Ada di Al-Quran. Agar fadilah ini benar ada di hadis. Itu untuk cek and recheck. Biar kita nggak dibohongin. Ya kalau memang fadilah-fadilah benar dari Allah, benar dari Rasul. Kalau kita udah yakin itu dari Allah ada di Quran, itu dari Rasul ada di hadis Nabi, udah kita positive thinking sama Allah. Allah akan memberikan semua itu dengan syarat, ya kamu cari ridho Allah. Jangan cari fadilah. Ya kita memaksa fadilah berarti apa? Kita nggak percaya sama Allah. Kan seperti itu. Nah dari sinilah agar jangan sampai ya sebab kan detik-detik yang anak-anaknya mau kuliah ya. Ini kan yang pada mau ujian SMPTN ya, ujian untuk masuk jenjang universitas. Nah, itu banyak tuh bersiluran baca ini biar anaknya dimudahkan. Bukannya nggak boleh, ya. Positive thinking dulu sama Allah. Cari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah nggak akan ingkar janji. Nah untuk itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ayo, Rasulullah SAW diajarkan setiap hari untuk berikrar. Ikrar agar kita tidak jatuh kepada kemusyrikan. Dua ikrarnya. Sebab musyrik yang tadi silent adanya di mana? Di sini nih di hati. Kita bismillah kok Bu karena Allah. Mungkin bibir kita ngomong kayak begitu. Tapi kan hati kita gak ada yang tahu, ya hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisikan-bisikan hati kita lurus, semua yang kita lakukan terbiasa cari ridho Allah. Sekali lagi fadilah-fadilah itu hanya untuk rekomendasi bahwa yang kita baca ayat ini fadilahnya jelas ada di Al-Quran, agar yang kita baca zikir-zikir ini fadilahnya jelas di hadis Nabi. Udah kalau memang kita jelas rekomendasinya bukan fadilah palsu, mencari ridho Allah. Sekarang yang kita lakukan apa yang kita baca lillahi ta'ala karena Allah. Nah agar memanajemen hati selalu ikhlas, ayo hujani kata-kata batin kita dengan ikrar keikhlasan setiap hari. Nah, dua ikrar. Pertama dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah mengawali dengan kata kul, artinya apa kul? Katakanlah. Berarti siapa yang memerintahkan untuk berkata? Allah. Siapa yang disuruh? Apakah hanya Nabi Muhammad aja? Nah kita, karena Al-Quran diwarisi oleh Allah untuk kita. Berarti Allah bilang, kamu harus ngomong. Belajar ikhlas itu gak hanya sekedar niat. Belajar ikhlas itu kamu harus selalu hujani kata-kata di dalam lisan kamu untuk mendoktrin hati. Karena kata-kata batin tergantung
Siapa yang ngebisikin? Nah, ayo bisikan hati kita dengan bertubi-tubi dengan ikrar. Apa ikrarnya? Inna sholati. Ya Allah, aku persembahkan hari ini sholatku, ruku dan sujudku. Wa nusuki, semua ibadahku, zikirku, tilawahku, puasaku, ya, sedekahku, pokoknya semua. Wa mahyaya, dari aku hidup, wa mamati, sampai aku mati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. La syarika lahu, ya Allah, aku gak akan pernah mensekutukanmu. Sedekahku bukan biar aku dapat ini, baca Al-Qur'anku biar bukan aku dapat itu, enggak. Kalau Allah sudah aku raih, pasti Allah tidak akan ingkar janji. Aku gak akan pernah mensekutukanmu. Wa bidzalika umirtu, kan itu yang kau perintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama tunduk kepada Allah. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi soal keikhlasan harus fastabikul khairat. Nah, ini ikrar yang pertama. Saya akan menambah dengan ikrar yang kedua. Kenapa? Karena banyak orang yang pernah menyampaikan kepada saya, Ustazah, ini kan untuk Nabi Ibrahim awal mula kisahnya, betul. Jadi kalau ibu-ibu lihat ayat yang sebelumnya, dari ayat 160, 161, itu memang tentang Nabi Ibrahim. Berarti awalul muslimin ini untuk Nabi Ibrahim. Kalau dilihat dari awal kisah, memang ini untuk Nabi Ibrahim. Tapi kalau Allah sudah dokumentasikan di Al-Quran, lalu Allah minta Nabi Muhammad mengatakannya, lalu dilanjutkan oleh lisan-lisan kita, berarti Allah suka apa yang dulu diucapkan oleh Nabi Ibrahim juga diucapkan sama kita. Kan satu. Akhirnya apa? Oke deh, ada lagi ikrar untuk Nabi Muhammad, gak ada hubungan dengan Nabi Ibrahim. Ya, dan lebih panjang ikrarnya. Kalau tadi menganggap ikrarnya Nabi Ibrahim, ini ayat dari ayat 11 sampai 14. Jadi kalau tadi teman-teman baca dari surat Az-Zumar kan ayat kedua, ini semuanya tentang orang-orang kafir Quraisy yang dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang musyrik silent, ya, yang mereka menganggap aku menyembah Allah kok. Ini kan cuma membuat kita lebih dekat aja. Akhirnya apa? Allah meminta kepada Nabi Muhammad, kalau begitu kamu juga harus ikrar. Jangan sampai ya kayak orang kafir Quraisy. Apa ikrarnya? Sama dengan perintah kul. Berarti ngomong, kita harus ucapkan. Apa yang diucapkan lebih panjang lagi. Ya, inni umirtu, ya Allah, engkau perintahkan kepadaku an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Aku akan selalu beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu, kan engkau yang memerintahkan kepadaku, li an akuna awwalal muslimin. Sama, kan engkau yang menyuruh aku untuk menjadi orang yang pertama tunduk sebagai seorang muslim. Tambahin kul, ya Allah, engkau yang menyuruhku, inni akhaf, aduh ya Allah saya takut banget, in asaitu rabbi, kalau aku nanti maksiat kepadamu. Dan Allah akan mempersiapkan, ya Rabba, ya Allah akan mempersiapkan adzab yaumin azim, azab yang pedih. Ya kulillah, ayo kita ngomong Allah, 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 pokoknya semua Allah deh. A'budu mukhlisal lahu dini, aku akan beribadah kepada Allah ikhlas dalam setiap menegakkan syariat agamaku. Nah ini, jadi ayo ya, detik-detik satu pekan menjelang Ramadan, agar jangan sampai dosa kemusyrikan, ya, karena seorang ibu kan begitu, nyari-nyari amalan bukan buat dirinya, nyari-nyari amalan buat suami, kan gitu kan, nyari-nyari amalan buat anak. Bukannya nggak boleh, bagus, tapi perbaiki niat.
niatnya. Saya tidak pernah menghalang-halangi, emang gak boleh ustazah baca ini, emang gak, siapa bilang, saya cuman perbaiki niat. Sebab orang yang musyrik, masih surat Az-Zumar, itu surat 39 tapi di ayat yang ke-65 ya. Itu orang yang musyrik, serem. Apapun yang dia lakukan di ayat yang ke-65, ya Allah berfirman, walaqad uhya ilaika. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, juga kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ayat ke-65-nya. Lain asyrakta, kalau kamu beribadah musyrik, mensekutukan Allah, mencari selain Allah, diapain sama Allah? La yahbatonna amaluka. Habis amalnya. Ya. Kemudian wala takunanna minal khasirin, bangkrut kamu. Kan kita nggak mau capek-capek kita puasa, ya capek-capek ya kita sholat malam, capek-capek kita doa, ya biar suami begini, biar anak begini. Ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala kan kamu bukan mencari ridhoku. Kan kamu cuman biar suamimu udah dapat jabatan, tuh anakmu. Jadi tujuan kamu biar suamimu dapat jabatan, tujuan kamu biar dagangan kamu laris, tujuan kamu biar anak-anak kamu dapat sekolah yang diinginkan, itu udah dapat. Tapi maaf, mereka tidak dapat Allah Subhanahu wa taala. La yahbatonna amalu. Kan kita nggak mau bangkrut kayak begitu. Ya Allah kok sadis banget sih Allah. Ya iyalah, kita aja kalau diduakan coba kan gitu kan, bisa dibejek-bejek tuh orang gitu kan, kalau kita diduakan. Allah juga begitu, Allah lebih cemburu dari seorang wanita pencemburu. Dan Allah hanya menyuruh, ini hubungan kamu dengan Allah tuh di hati. Dan kita nggak boleh ketika ada seseorang yang sedang bermunajat kepada Allah serius banget ya, karena memang sedang dalam masalah, jangan sampai kita ngomentarin, hati-hati syirik lo, nggak boleh. Jangan, pun antara dia dengan Allah yang tahu dia itu syirik atau tidak, dia mencari selain Allah atau mencari ridha Allah. Nah kita hanya diminta oleh Allah, ya udah kamu hujani kebaikan-kebaikan kamu ya dengan lisan-lisan kamu, yaitu ikrar di setiap hari. Nah, kemudian mari kita lihat sekarang hadis riwayat Imam Ahmad. Ini masih persiapan untuk membuka rumah kita agar ngeplong dapat cahaya Ramadan. Ya, karena Rajab dan Sya'ban persiapannya dulu. Ibaratnya gini, Ramadan itu babak final. Berarti Rajab babak perempat final, Sya'ban babak final. Siapakah yang bisa masuk ke babak final? Pasti yang lulus di semifinal. Kalau udah DO dari semifinal gimana? Bisa nggak dapat di kompetisi di babak final? Nggak bisa. Ramadan itu babak final. Nanti kalau sudah lulus Ramadan baru dapat piala, kan gitu. Nah, Allah mengingatkan, ayo nih persiapan kamu nih di semifinal, yaitu pengguguran dosa. Nah, puncaknya di pertengahan Sya'ban sampai menjelang Ramadan. Allah gugurkan dosa-dosa. Ada dua orang. Kalau yang pertama tadi kan syirik sama murtad, naudzubidzalik deh. Kita nggak murtad. Yang kedua menurut hadis riwayat Ahmad, siapa itu? Mereka yang bermusuhan. Alhamdulillah sih nggak pernah interaksi sama tetangga, jadi kayaknya aman sama tetangga. Bisa jadi aman sama tetangga, nama yang teman sekamar, kan gitu kan. Kan alhamdulillah ustazah ya, pandemi kita ngurangin dosa. Ya iya, dosa mulut yang didengar langsung bisa jadi kita berkurang. Tapi dengan pandemi ini kalimat-kalimat kita tidak hanya didengar dengan lisan,
Tapi kalimat-kalimat kita, postingan-postingan kita, komen-komen kita malah menjelajah berbagai benua, ya kan? Yang postingan kita kan bisa nyakitin orang lebih banyak lagi. Jangan sampai gara-gara postingan kita, gara-gara komen kita, ya Allah, itu yang membuat awan gelap di rumah kita. Jadi kalau memang potensi banget kita suka nggak sengaja nih tangannya komen-komen, mendingan udah deh stop dulu sampai Ramadan. Jangan suka komen-komen di WA, jangan suka komen-komen di Facebook. Kalau komennya nyakitin, kadang sih bukan pakai komen dengan kata-kata, kadang pakai gambar kan gitu kan. Ya temen lagi posting, wah munggahan dengan menu ini, kita nggak suka, nggak sengaja postingan yang ada yang muntah kan, ya warna hijau gitu tuh. Saya bilang ya Allah, karena saya pernah satu grup, ya Allah ribut sampai live gara-gara apa? Ya seseorang itu nge-share biasalah, ya yuk makan ini apa BCA, bakso ceker ayam. Kan itu yang satu komennya itu dengan emoji yang muntah itu, wah langsung kenapa akhirnya jadi ribut. Ya Allah, ya kan, ya hal-hal yang seperti ini hati-hati, karena gara-gara permusuhan, pertikaian menyebabkan tidak diampuni dosanya oleh Allah di momen dari sejak nisfu Sya'ban. Kan ngeri ya, yang perlu kita hindari. Ya, kalau memang mulut kita yang suka ngasbun, kan kadang nggak bisa ditahan nih. Ya, beberapa kasus tuh sering ada yang nanya sama saya, Ustazah gimana dong kalau kita maaf ya rada-rada lemes, ya nggak sengaja ngomong, udah telanjur gimana? Ya kalau udah terlanjur didengar orang udah sakit hati kan ngapusnya susah. Ya udah sekarang latihannya apa? Ala bisa karena biasa. Gimana caranya? Biasakan kamu diam. Gimana cara diem? Pakai sholatif. Itu jujur loh. Karena adik saya latihan untuk agar lisannya ini terbiasa itu pakai sholatif. Apalagi sekarang pakai masker, enak gak ketahuan. Pakai sholatif dulu. Kenapa? Karena kalaupun kita tanpa sengaja ngomong, tapi kalau disolatif kan orang nggak denger lo ngomong apa, ya kan, ya asalkan tidak sampai kata-katanya di telinga saudara kita. Dan berhasil ya, sering pakai sholatif, lama-lama ya, pakai dilakban, pakai lakban. Dan itu jujur pengalaman adik saya sendiri begitu ya, dia pakai lakban. Awal mulanya saya cuman ya Allah, kalau dia bukan karena ngomong yang nggak benar, ya dia ingin belajar nggak ngemil, ya sebab dia menganggap ngemil-ngemil itu bukan soal masalah fisik, tapi ngemil-ngemil itu bagian dari cinta dunia. Ya maklum lah waktu itu lagi terpengaruh ya dengan bagaimana orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya itu gimana caranya? Kadang kan ngemil itu nggak niat, nggak nawa itu kan, ya duduk sambil nonton, makan sambil makan, ya itu dilakban. Ya kenapa? Aku ingin menahan diri, jangan sampai tergoda dengan cemilan-cemilan. Ya kalau puasa cuma siang hari, nah malamnya balas dendam, ya kan gitu. Itu pakai lakban dan akhirnya apa? Berhasil. Oh bener, hanya kita yang bisa melatih diri kita sendiri. Jangan dipraktikin ke orang, nanti bisa KDRT, ya kan? Ya harus diri kita sendiri yang melakukannya. Itu kalau tips yang singkat. Sebab saya bilang tahan Bu, tahan. Ya gimana orang nggak sengaja, apalagi yang suka kagetan itu tuh, yang suka latahan dan ngomongnya itu kotor ya. Nah, itu saya pernah menawarkan seperti itu. Udah nih deh, ya sebelum ngaji lakban dulu deh mulutnya. Biar apa kalau kan
Air kayak kubur-kubur kan gitu. Nah, ini kenapa? Karena gara-gara permusuhan. Ya Allah, Allah tidak mengampuni dosa kita, padahal pada saat itu pintu langit terbuka untuk menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Nah, yang berikutnya kan ini, membunuh. Enggak lah kalau membunuh, nauzubillah min dzalik. Terus apa yang kita lakukan? Nah, ada lagi nih yang perlu kita khawatirkan. Ini saya sering mengingatkan hadis ini, karena hadis ini dalam periwayatan Imam Ahmad tentang bahaya gibah, dan langsung ditunjukkan oleh Allah. Gara-gara permusuhan, gak hanya dosa kamu bisa jadi tidak diampuni, tapi gara-gara permusuhan penyebabnya bisa jadi kan kita menyakiti orang lain. Salah satunya dengan suka ngegibahin orang. Kita kalau digibahin gimana? Sakit gak? Sakit kan? Nah, gara-gara kita suka bergunjing tentang orang lain tanpa mencari solusi, tanpa memberikan sebuah edukasi, ya Allah, puasa kita pun juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kasusnya ada di bulan Ramadan. Jadi kalau ngaji, hati-hati jangan sampai salah pilih tempat duduk. Karena gara-gara salah pilih tempat duduk, salah temen, kemaksiatan itu bukan niat pelaku, tapi penasaran gara-gara cerita temen. Kan gitu kan? Nah, ini asal mulanya di majlis taklimnya Rasul. Bayangin aja bulan Ramadan di majlis taklimnya Rasul ada 2 sahabiat. Ya, kan kadang kalau pengajiannya campur antara laki-laki dan perempuan, kan bisa jadi perempuan adanya di posisi belakang kan? Ya kan? Biasanya gitu, kalau pengajian campur, perempuan kan adanya di belakang. Ya syukur-syukur ustadznya sama sound systemnya kenceng, duduk di belakang pun juga kedengeran. Tapi kalau kedengeran gimana? Ya akhirnya kan yang di sebelah cerita ya tentang orang lain seru banget. Ya, mau nggak mau kan nimbrung. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Ya saking asiknya dia bergunjing pada di majlis taklim Rasulullah sampai nyaris kehausan dan sekarat. Ya kan kalau orang lagi cerita seru banget kan bisa jadi lupa kalau lagi puasa. Habis seru banget ceritanya. Ya, akhirnya ya nyaris sekarat ya karena saking kehausannya. Udah deh diadukan kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Ini solusinya gimana? Dia lagi puasa, tapi kan kesianan banget. Ya karena ya perlu kehausan lah, perlu diberikan sedikit air minum ya, agar dispensasi boleh membatalkan puasa. Boro-boro dikasih seteguk air sama Rasulullah SAW, justru disuruh kasih apa? Mangkok kosong. Ya, mangkok kosong, emangnya kuda lumping makan beling kan gitu. Ya dikasih mangkok kosong. Untuk apa mangkok kosong? Karena ternyata Rasulullah menyuruh mana nih? Ya, muntahkanlah. Udah deh, perintah Rasul untuk dimuntahkan, 2 wanita pun akhirnya muntah. Isi muntahnya apa? Potongan daging bercampur darah, bercampur nanah. Coba mau muntah nggak jadi, tapi udah berasa rasa-rasa amis, rasa-rasa busuk. Ya kita aja kalau muntah ditahan gimana rasanya? Nggak enak. Padahal yang kita mau muntahin makanan yang baru enak kita makan. Enak gak? Panas dingin, ya kan begitu. Wajar. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kenapa dia seperti ini? Ya gara-gara dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, karena orang puasa mengharamkan makan minum yang halal. Berarti dia benar. Tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan ketika berpuasa, yaitu ghibah. Semua ini kan ada dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Orang yang bergunjing
Orang yang gibah sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Pakarih tumuh, kan kamu jijik. Iyalah, kita aja ngebayangin jijik banget. Nah ini, jadi hati-hati. Gibah itu potensi banget. Akhirnya apa? Ustazah tapi gimana? Kan kadang ya kayak di taklim, ya mau nggak mau kan kita mungkin nggak suka nonton infotainment, tapi gara-gara temen yang nonton, apalagi di WA, kan jadi tahu. Itu kan ngomongin artis, boleh nggak jadinya kita gimana? Gibah itu hukumnya haram, kecuali dicarikan solusi. Satu, kecuali dua, untuk edukasi, boleh. Sehingga apa? Masih alhamdulillah ya, walaupun nonton entertain, walaupun nonton infotainment, walaupun nonton gosip, masih ngaji, alhamdulillah. Asalkan apa? Ya, apa yang sedang ditonton, apa yang sedang dibicarakan, dicari solusinya. Kenapa? Saya mengambil pelajaran. Ada satu taklim, ya, sama kayak di Andalusia begini, sebulan sekali. Tapi yang membuat saya rada-rada membuat penasaran, kenapa? Saya akan mendapatkan tema tergantung yang update dari infotainment. Ya, ya. Kenapa? Karena daripada kisruh diomongin sebelumnya, yaitu tentang konflik harta setelah kematian. Saya bilang ini ngomongin harta setelah kematian, kenapa? Kan kata Ustazah begitu, daripada kita dosa ngomongin orang. Ini lagi viral ya, yang meninggal ya kan, itu kan akhirnya hartanya diributkan sama hak asuh anak ya kan. Oh akhirnya apa, mau nggak mau saya akhirnya ya update juga itu, cari berita ya kan. Dia bilang emang apa sih kasusnya, saya kepingin tahu gitu kan. Nah, jadi agar apa yang kita perbincangkan, sebab nggak nahan Ustazah, di depan Ustazah dijaim, kita diem, di belakang mau kita heboh ngomongin yang lagi update kan gitu. Ya, yang sebelumnya juga pernah ada satu kasus yang pernikahannya langsung dikeluarkan hukum fasih, dibatalkan di pengadilan agama. Ya, itu kan juga pernah ada kasus kayak begitu. Itu diperbincangkan. Jangan. Kalau edukasi, kalau untuk mencari hukum, ya sifatnya jangan tersebutkan. Ya, tahu sama-sama tahu sendiri aja kan gitu kan. Tadi bisikin. Kan sampai baru pertama kali loh Pengadilan Depok itu mengeluarkan pembatalan pernikahan. Wah, saya bilang keren itu. Ya. Ada. Oh kan? Teh Linda, tanya yang bilang ada. Cari aja deh. Karena ini kita di share di umum kan, kecuali kalau nggak pakai di umum. Artinya apa? Saya bersyukur agar kondisi-kondisi yang ada kalanya itulah menjadi pembelajaran betapa rendahnya kita dalam memahami hukum Islam. Padahal semua masalah ada ya, yang pengadilan agama KUA itu mencabut dan membatalkan pernikahan ya karena memang sekali lagi ya buku nikah ini hanya berlaku bagi mereka yang mengucapkan kalimat syahadat. Ketika mereka menolak dan menganggap ya itu mah hanya sekedar untuk dapat aja, kalau udah dapat dicabut lagi ya akan dicabut. Nah ini kan kasusnya seperti itu. Artinya kalau sekarang kan lagi viralnya kan beda agama. Nah ini boleh, asalkan sekali lagi bukan untuk membincangkan kekurangan yang bersangkutan, tapi kita akan melihat kasus yang terjadi.
saya mengambil positive thinking bahwa apa? Gak usah bingung dengan permasalahan-permasalahan yang viral. Sesungguhnya semuanya sudah ada jawabannya di Al-Quran. Dan Al-Quran adalah agama preventif. Harusnya jauh jangan sampai terjadi, udah tahu dulu hukumnya, kan begitu. Pernah juga kan kasus yang seorang anak ya tidak dinasabkan kepada ayahnya, tapi dinasabkan kepada kakek dari ibunya. Jangan diomongin. Saya mah justru bersyukur, berarti Allah tuh memberikan pelajaran buat kita. Makanya kalau taklim jangan sekedar yang penting ngaji. Al-Quran itu buku hidayah. Jauh, jangan sampai terjadi kemaksiatan dibedah. Fikih itu enggak cuman fikih sholat lagi, fikih toharoh lagi. Ya, hal-hal yang seperti itu sudah ada di Al-Quran. Ya, oh ada, ya ada. Ya, hanya kadang alhamdulillah kita baru tahu ada ayatnya, begitu ada kasusnya. Kan begitu kan? Coba kalau nggak ada kasusnya, bisa jadi nggak tahu. Itulah Islam. Jadi saya justru menganggap Allah itu memperingatkan kita ya bahwa taklim kamu puluhan tahun ya bisa jadi sejauh mana kamu telah memahami ayat-ayat hukum yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rata-rata kan semuanya tentang konflik rumah tangga. Padahal ketahanan dalam rumah tangga itu penting. Karena masuk surga tidak jombloan dan jomblowati, kan gitu kan? Masuk surga harus berpasangan dan rioni akbar. Ya. Kemudian untuk itu, ayo agar kita bisa jangan sampai detik-detik menjelang Ramadan kok malah jadinya ribut ya sama saudara, ribut sama keluarga. Sebab nih bisa jadi nih seminggu ini banyak yang munggahan, banyak yang silaturahim, kumpul sebelum Ramadan. Jangan sampai, ya Allah mendingan jauh deh, kangen. Begitu ketemu, ribut kan gitu kan. Ya ribut aja deh, cuman gara-gara suruh bawa konsumsi, ya potluck, ya bawa masing-masing. Ada yang kagak bawa tapi makannya banyak banget. Diomong nggak? Diomong, jadi masalah nggak? Nah, biar seminggu ini jangan sampai perselisihan, pertikaian membuat kita rugi. Kita perlu memiliki hati yang lapang. Hati yang lapang menerima segala kekurangan orang lain. Memaafkan. Tapi ternyata memiliki hati yang lapang, bisa memaafkan orang lain itu bukan bakat. Bukan bakat keturunan, enggak. Ya, tapi itu adalah rezeki dari Allah. Kalau kita masih punya hati yang sempit, hati yang keras, susah untuk memaafkan orang lain, kita bisa bercermin, ya Allah, kenapa Engkau tidak berikan aku rezeki itu? Memang apa yang menghalangi aku kok tidak memiliki hati yang lapang? Nah, ini kisahnya dalam surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pasca perang Uhud, ya perang Uhud kan perang yang cukup membuat banyak penderitaan secara fisik karena dan juga penderitaan secara batin. Ya orang Rasulullah aja banyak kena sabetan pedang ya karena ketika 50 pemanah di Gunung Uhud udah dibilangin sama Rasul jangan turun. Malah turun. Dilalah pimpinan orang kafir Quraisy adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ya memang panglima jitu. Begitu ngeliat turun dia bukannya pergi dalam rangka melarikan diri, tapi memutar kan. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat itu. Mus'ab bin Umair juga wafat pada saat itu. Kan banyak para sahabat. Rasulullah kan sedih. Ya,
Begitu ibaratnya sudah banyak luka, kondisi sedih, nyampe ke Madinah disalahin sama orang. Tuh kan udah dibilangin, banyak janda-janda kan karena ditinggal wafat suaminya. Banyak akhirnya anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya. Disalahin Rasul. Tuh kan dari awal udah dibilangin jangan keluar, kita bertahan aja. Coba dikomplain seperti itu, padahal sudah optimal berjuang, kira-kira perasaannya gimana? Bisa memuncak, kita marah kan? Kayak kita lah, udah kayaknya berjuang banget, nata rumah, nih mau nyambut Ramadan, nata rumah, masak segala macem, udah capek babak belur, sampai rumah diomelin. Ya mama jangan gini dong, aku gak suka nih kalau ditata kayak begini, kalau memang mau Natal bilang sama aku dong, aku gak suka nih dengan gorden warna ini, aku gak suka dengan rumah begini, kira-kira gimana? Gak syukur banget sih gitu kan, potensi banget marah-marah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris mau marah. Akhirnya apa? Disebut oleh Allah, fabima rahmatim minallah, kalau bukan rahmat dari Allah, kamu gak memiliki lintalahum, gak memiliki hati yang lemah lembut kepada mereka. Rasul aja ternyata memiliki hati yang lemah lembut adalah rahmat dari Allah. Kalau bukan rahmat dari Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, pasti hati kamu keras, ngomong kamu kasar, orang-orang akan menjauh. Ya. Berarti memiliki hati yang lapang adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki. Dan akhirnya apa? Allah menyuruh, buktikan kalau kamu mendapatkan rezeki, memiliki hati yang lapang. Apa buktinya? Rasul diminta untuk fa'fu anhum, maafkan mereka. Orang gak bisa memaafkan kalau hatinya belum lapang. Memiliki hati yang lapang untuk bisa memaafkan, sekali lagi, itu adalah rezeki. Jadi minta sama Allah ya, agar Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, ya Allah penuhilah hatiku dengan cahaya petunjuk darimu. Ya, minta ya Allahumma atina salamatas sadar, ya Allah tolong berikan kepada kami hati yang lapang. Gak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Minta sama Allah. Kenapa? Karena memiliki hati yang lapang itu adalah anugerah. Kalau kita sudah dikasih hati yang lapang, akhirnya diminta untuk membuktikannya dengan fa'fu anhum, maafkan, mudah kita memaafkan. Ya Allah hari gini lo masih maafin, ya udah maafin aja. Kan kadang gitu, gila lo masih mau maafin, ya kan? Lo yang gila nggak mau maafin, ya. Makanya cepat-cepat jadi orang yang waras, maafin aja, ya. Ya terus gimana? Memaafkan itu bukan berarti membuat kita jadi terhina kok. Memaafkan itu membuat kita mulia. Terus wastaghfir lahum, istighfar aja sama Allah untuk mereka. Ya, bukannya kita yang istighfar dosa kita. Orang yang mulia begitu, istighfar kepada Allah untuk orang lain. Ya Allah, ini orang nyebelin banget ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? Ingat gak? Kita pernah 70 kali, jangan 3 kali kedikitan. Kan Rasul yang menyuruh 70 kali. Ya, mampu istighfar 70 kali padahal sebel sama orang, itu adalah orang yang mendapatkan anugerah. Ya. Boro-boro ustazah sebel sama orang 70 kali. Lah kita yang punya dosa aja istighfarnya jarang-jarang. Ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ayo persiapan sebelum Ramadan itu kamu latihan memiliki hati yang lapang. Ya, kemudian wasyawirhum fil amr, baru ajak ngomong. Jangan dibalik, ajak ngomong dulu. Baru deh begitu nangis, maafin ya, maafin, agak balik itu. Maafkan dulu, istighfar dulu, berarti kita sudah punya energi positif dari Allah. Ngomong pun nanti akan dibantu sama Allah dengan kata batin, kata hati. Kan kadang kita bisa ngeklik sama orang, rasa-rasanya kenapa ya? Yang mungkin karena rohnya itu
nyampe. Nah, rohnya itu agar nyampe komunikasi sama orang ya dengan kekuatan batin antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini latihan. Ya, latihan agar jangan sampai gelap rumah kita gara-gara masih banyak dosa-dosa perselisihan. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada lagi nih, diingatkan sama Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Jangan sampai ya kamu termasuk orang yang celaka, gak dapet cahaya, karena maksiat-maksiat itu menjadi gelap. Apa yang diwanti-wanti sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, pada saat mendengar nama Rasul, kamu tidak mengucapkan salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai. Maksudnya apa, Ustazah? Ya, kalau yang mungkin di komplek belajar untuk beradaptasi dan bijak terhadap perbedaan, mungkin nggak terlalu nendang banget, ya, karena orang komplek bisa jadi tradisi-tradisi keagamaan yang sifatnya tradisional jarang ketemu. Tapi kalau di daerah-daerah, ya kayak semacam di tempat saya, ini momen tawakufan, kan taklim kan rata-rata tawakufan. Ya, itu bisa digabung tuh, tawakufan sekalian tarhib, sekalian peringatan Isra Mi'raj, itu gabung tuh. Nah, ibu-ibu ataupun taklim tradisional biasanya kalau acara-acara event kayak gitu nggak cuma ceramah doang. Ya, nggak cuma makan-makan doang, bisa jadi ada kasidahannya, ada salawatan-salawatannya, kan begitu. Ya, dan ada kalanya nggak cuma ibu-ibu, anak-anak pun ya juga hati-hati, karena saya menyaksikan sendiri, ya Allah ya Robi, itu yang baca salawat siapa? Ya anak-anak itu, yang dia baca adalah salawat, mau cempreng kek, mau suaranya nggak enak kek, jangan sampai kita termasuk yang celaka. Astagfirullahaladzim, itu suaranya nyebelin banget sih, nggak enak banget sih, ganggu banget. Shh, jangan volumenya yang kamu perhatikan, tapi yang dia ucapkan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ali. Kalau memang mengganggu karena mungkin tidak diatur ya dalam volumenya yang dikeluarkan atau yang tidak dikeluarkan, diperbincangkannya dengan DKM, kan begitu kan? Ya, karena di tempat saya, masjid saya begitu. Ya, kita perlu mengeluarkan speaker itu harus jangan sampai membuat masalah. Kenapa? Karena di masjid kami dekat sama sekolah. Ya, jadi ibu-ibu yang mau penutupan, ibu-ibu yang mau qosidahan, tolong diperhatikan, jangan sampai suara-suara mereka, bukannya kita menolak apa yang mereka baca, ya, tapi jangan sampai suaranya mengganggu anak-anak yang sedang sekolah, karena sekolah udah mulai PTM, tatap muka, kan gitu. Nah, itu kebijakannya. Ya, jadi bukan kita anti dengan bacaan ini bacaan itu, ya, karena kan semua orang kan punya pendekatan masing-masing. Tapi apapun yang kita pegang, kalau kalimat salawat yang terdengar di telinga kita harus menjawabnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ali. Wajib, ya, wajib untuk menjawab. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Pernah ada satu pertanyaan, bagus pertanyaannya, Ustazah, saya mau konfirmasi karena dapat ilmu lah dari Ustadz di YouTube. Satu sisi saya bersyukur, sekarang banyak pengajian-pengajian by YouTube. Ya, satu sisi sedih juga. Kenapa? Karena kalau di YouTube itu kan nggak ada tanya jawab, ya kan? Ya, masih alhamdulillah yang dengerin di YouTube nanya ke guru-guru yang lain, kan begitu kan. Walaupun yang ditanya kadang mikir juga,
Kayak saya ditanya, emang apa yang didengar di YouTube? Ya ada seorang ustadz yang menyebutkan antara zikir dengan Al-Quran, antara zikir Al-Quran dan juga zikir-zikir tasbih dengan salawat. Itu lebih cepat nyampenya ke Allah, lebih cepat nyampenya adalah salawat, walaupun tidak ikhlas. Kan statementnya fenomenal banget. Dia bilang, ya Allah, kalau saya bisa telepon itu Ustadz, saya nanya, maksudnya apaan sih kan gitu kan. Cuman kan masalahnya, ya Allah, Ustadz YouTube kan Ustadz terkenal. Mana kita bisa telepon? Ya kan kenal juga enggak kan? Ya, tapi ketika ini ditanyakan, saya harus mengedepankan positive thinking. Oh, statementnya kayak begitu. Iya. Kalau antara zikir, doa, tasbih dengan salawat, itu lebih cepat nyampenya salawat, walaupun dibacanya dalam kondisi tidak ikhlas. Mikir Bu, tunggu saya tampung dulu ya satu pertanyaan. Ada lagi enggak? Ya, jadi kenapa minta 3 pertanyaan? Karena mikir. Jangan mikir dulu apaan. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, ini maksudnya apa? Kan saya harus mengedepankan positive thinking. Apakah dia salah dengar ataupun kan salah terucap, itu kan sangat mungkin sekali karena kita nggak bisa dua arah kan gitu. Orang saya aja sering salah ngomong, salah posting kan, ya salah ngucap. Udah akhirnya saya ingat satu hadis dari Rasulullah SAW. Oh iya, apa yang di statementkan sama ustadz tersebut nggak salah. Babnya nyampe atau nggak nyampe kan, cepet nyampe atau tidak cepet nyampe kan, bukan diterima atau nggak diterima. Karena kalau berpahala atau tidak berpahala, diterima ditolak atau diterima itu kan bukan urusan saya. Tapi cepet nyampenya ya, walaupun dia tidak ikhlas ya, itu tetap diterima. Adalah salawat. Ya, jadi untuk memberikan motivasi, ya udah bersalawat aja. Nah, saya bilang, saya jadi ingat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, pernah salawat itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Isinya salawat dan mengucapkan salam ya kepada Rasulullah SAW. Mengucapkan salawat dan salam ya itu kan hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kan begitu. Rasulullah SAW itu pernah ketika suatu kali ada orang Yahudi datang kepada Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasul. Padahal salamnya bukan soal enggak ikhlas. Salamnya itu salam yang mencelakai Rasulullah. Karena diplesetin. Yang dengar Ibunda Khadijah, yang dengar Ibunda Aisyah. Apa orang Yahudi bilang? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan kadang gitu, Assalamualaikum, kan kita gitu. Assalamualaikum gitu kan. Hati-hati kalau yang Assalamualaikum, itu kayak orang Yahudi. Assalamualaikum. Ya, apa itu Assalamualaikum? Sam itu artinya racun. Ya kan? Wah, Ibunda Aisyah begitu dengar langsung dijawab, "Waalaikumul laknah." Ya, untukmu laknat. Enggak boleh begitu. Menjawab salam hukumnya wajib. Dan Rasulullah diajarkan cukup menjawab dengan waalaikum. Nah, jadi assalamualaikum, waalaikum, waalaikum. Terserah Allah untuk memberikan kepada kalian. Mau Allah kasih laknat kek, waalaikumul hidayah kek. Ya, jadi walaupun dia non muslim mengucapkan salam kepada kita, wajib menjawabnya dengan waalaikum. Kalau dengan sesama muslim, waalaikumsalam, untukmu keselamatan dari Allah, warahmatullah, untukmu kasih sayang dari Allah, wabarakatuh, untukmu keberkahan dari Allah, kan begitu. Nah, itu. Terus yang kedua, ketika seorang sahabat ketemu sama Rasul di toilet, cuma berdua, gak ada siapa-siapa, muslim dia, seorang sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah diam dan tidak menjawab. Rasul sedih, Rasul sedih, sahabat itu sedih. Ya Allah, gak ada siapa-siapa.
Ya kan somse banget. Kagak dijawab kan gitu. Ternyata apa? Setelah Rasulullah selesai hajatnya, lalu Rasulullah berwudu, Rasulullah hampiri sahabat ini dengan mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maafkan saya tidak bisa menjawab kecuali dalam kondisi sudah suci. Tetap saat tidak sanggup Rasulullah menjawab pada saat itu, tertunda. Rasul datangi orang itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maafkan saya. Berarti menjawab salam hukumnya wajib. Nah, sekarang ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kan menurunkan di surat Al-Ahzab ya, surat 33 itu ada 2 ayat. Ya, pertama kan di ayat ke-43 dan 44-nya. Ya, di ayat 43 Allah menyebutkan huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah ketika ada seseorang yang mengucapkan salam ya sesama manusia nih, enggak hanya manusia itu yang wajib menjawab salam. Allah pun wajib menganugerahkan jawabannya. Dan enggak hanya wajib bagi Allah untuk membalas jawaban salam orang tersebut dengan Allah berikan keselamatan, Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang, tapi apalagi yang Allah akan berikan, yaitu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah pun juga dengan salam ya Allah akan jawab ya mereka dengan anugerah dikeluarkan dari minadh dhulumati ilan nur, dari kezaliman-kezaliman menuju cahaya terang. Nah dari sini saya bilang karena menjawab salam hukumnya wajib, mau orang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas, maka memang bisa jadi statement tadi benar. Karena kapanpun ketika kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam periwayatan yang lain kan Rasulullah menyebutkan fa'ahsinus sholatan, perindahlah salawat kamu kepadaku, karena engkau tidak akan pernah tahu salawat yang mana yang akan sampai kepadaku, karena nanti akan disampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para malaikat, dan nanti malaikat ya yang akan menyampaikan kepada Rasul, dan Rasul pun akan menjawabnya. Bab ikhlas atau tidak ikhlas ya, karena hukum menjawab salam adalah wajib. Jadi hati-hati. Nah ini artinya hati-hati, jangan sampai ya Allah hanya gara-gara suaranya gak enak banget, mending merdu, nyakitin banget nih telinga. Jangan masalah volumenya yang kamu ya permasalahkan, tapi apa ya konten yang dia ucapkan. Apalagi yang bel rumah, jangan sampai gara-gara kita settingnya belnya assalamualaikum kan, ya kan, ada ting tong assalamualaikum, ting tong assalamualaikum, kesel kita, astagfirullahaladzim siapa sih yang ngebel, gak boleh begitu, ting tong assalamualaikum, waalaikumsalam, ting tong assalamualaikum, waalaikumsalam, karena settingan kita salam. Saya begitu sebab di rumah, ya kan kadang namanya ngebel kan anak-anak. Sekarang bukan anak-anak, maaf, ya paket, ya kan? Ting tong, assalamualaikum, tok, ting tong, assalamualaikum. Mending teh ke rumah saya, udah buru-buru dibuka, ya kan? Paket inama fulan, ini kagak ada, tapi nomornya sama, di sini semuanya sama, cuman A, B, C, D, E, F, G. Ya kalau yang pernah ke rumah saya kan tuh, semuanya sama. Lah saya paling depan. Bolak-balik ting tong, tok, ya kan, assalamualaikum, ting tong, assalamualaikum, belnya gara-gara assalamualaikum, apa, jangan, ya udah kita ganti, jangan assalamualaikum, ya pilihannya cuman ting tong, halo, biarin dah, yang kalau
assalamualaikum harus dijawab. Ya kalau halo kan enggak. Paling kaget aja kalau sendirian ada yang ngucapin halo. Makanya kalau beli bel tester deh. Kan kadang kita kalau beli bel kan nggak ada testernya. Ya kan bunyinya kayak gimana nggak tahu. Nah ini ya harus menjawab hukumnya. Nah, kemudian apalagi yang berikutnya kata Rasulullah, hati-hati yang datang Ramadan lalu pergi Ramadan berikutnya, dosanya tidak terampuni. Ngeri. Terus yang ketiga ya, jangan sampai nih dosa lagi. Ketika Allah titipkan kedua orang tua yang masih lanjut. Entah orang tua, entah mertua. Loh kok tidak dijadikan sebagai ladang surga? Itu celaka. Ridho Allah di atas ridho orang tua. Jadi jangan lihat itu mertua saya ataupun itu orang tua saya. Kalau memang Allah titipkan kepada kita ladang surga, pintu surga, maka perlakukanlah mertua ataupun orang tua dengan baik. Kalau tidak, ini menjadi cahaya gelap. Nah, kalau kita sudah paham ini, lanjut. Rasulullah SAW ternyata menyuruh kita, kalau kamu ingin mendapatkan cahaya kemenangan di bulan Ramadan, bukankah ayat Ramadan dimulai dari 183? Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti Allah menyuruh puncak kemenangan kamu yaitu kamu menjadi orang yang bertakwa secara ibadah personal. Karena puasa kan ibadah masing-masing. Nggak boleh ternyata kamu hanya egois, menang sendirian, bertakwa seorang diri. Nggak boleh. Karena di ayat 187, closing ayat Ramadan. Uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Udah mulai ngomongin tentang rumah tangga. Ya, dihalalkan ya malam hari ya bagi suami istri. Berarti udah bicara tentang ketahanan rumah tangga. Ramadan menyuruh kita gak hanya kamu menjadi pemenang sendiri, tapi kamu harus menjadi menang sekeluarga. Sebab ujung ayatnya 187 apa? Sama dengan 183. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Berarti mulai hari ini, Ramadan tahun ini, kita nggak egois. Nggak hanya yang penting target saya ibadah Ramadan tercapai. Tidak, tapi kita akan bersama-sama dengan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Ya, kalau kebetulan ada orang tua kita akan coba duduk bersama-sama ya, memikirkan cara, tips agar bisa Ramadan kali ini ibadah kita semuanya menjadi ketahanan keluarga. Ya, jadi nggak hanya egois. Apa nanti harus kita lakukan? Nah, ini udah sering saya tampilkan ya. Saya hanya mengingatkan kembali karena dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai 25, pada saat seseorang masuk ke dalam surga Aden, malaikat loh yang nyuruh. Malaikat kan jadi among tamu. Ternyata malaikat itu menyuruh kita pada saat masuk ke dalam surga, jangan sendirian. Man sholaha min abaihim, mana bapak-bapak kalian? Mana pasangan kalian? Mana anak-anak kalian? Diminta untuk reuni akbar. Bahkan para malaikat itu tuh ketika jadi among tamu, apa ngucapin selamatnya? Di ayat ke-23. Apa ucapan malaikat? Salamun alaikum 2324. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, kalian reuni akbar nih sama bapak-bapak kalian, sama suami kalian, sama anak-anak kalian. Bima sobartum, karena kesabaran kalian. Ya, karena kita memang diminta untuk belajar sabar. Ya Allah,
nggak ngerti banget sih suami, ya Allah nggak ngerti banget sih anak, sabar. Lo jangan ngomong sabar deh, gue udah tahu sabar. Jangan marah kalau dibilangin sabar. Karena malaikat itu akan menyambut kita dengan bima sobartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Kesabaran kalian berinteraksi sama ya, suami kalian. Kesabaran kalian berinteraksi dengan mertua kalian. Kesabaran kalian berinteraksi dengan anak-anak kalian. Itulah apresiasi dari malaikat sebab kesabaran. Nah, terus sekarang sabar itu kan gak hanya ketika menghadapi musibah, tapi sabar itu juga ketika bersama-sama menunaikan ibadah. Kan gitu kan? Jangan panjang-panjang, capek, sabar. Kan gitu kan? Ngantuk, sabar. Kan gitu kan? Nah, bab kita sekarang adalah sabarnya tidak sekedar menghadapi musibah, tapi sabarnya bersama-sama untuk program Ramadan di rumah kita. Apa itu? Cukup yang ini. Ini aja. Tahun ini kita kepengen naik kelas dengan ibadah Ramadan. Takwa yang kita raih secara personal dan takwa yang kita raih bersama dengan keluarga kita, takwanya tidak sekedar takwa. Takwanya tidak hanya sekedar masuk surga, tapi takwa kita akan menjadikan kita targetnya surga Firdaus. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ibadah yang nanti dilatih di bulan Ramadan. Ayo kita buka surat Adz-Dzariyat, surat 15 ya, surat 51 dari ayat 15 ya sampai 21. Tapi saya di sini hanya sampai 19 saja. Ada 4 program yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ada 4. Ayo kita duduk bersama-sama nih dengan keluarga kita. Jangan cuman ibunya yang bertakwa. Kita kepengen sabar sama-sama beribadah dengan keluarga. Ada 4. Dan kenapa ini adalah ayat menjadikan kita target tahun ini? Allah menyebutkan innal muttaqin. Ini hanya ditujukan untuk orang yang bertakwa. Tadi bulan Ramadan tujuan kita adalah mendapatkan takwa, kan gitu. Kan targetnya agar menjadi orang yang bertakwa. Berarti ketakwaan yang ingin kita latih di bulan Ramadan agar kita masuk ke dalam surga jannatin wa uyun. Surga dan mata air. Kalau surga yang bermata air berarti surganya di bawah atau surga di atas? Kalau sungai kan mengalir dari mata air. Aliran sungai itu di atas atau di bawah? Mata air itu di atas di bawah? Emang mata air di bawah? Di atas kali, sumur Zam-Zam iya. Ya kan? Ya kalau sumur, ini kan mata air. Lah, curug kan ada mata air ya? Curug di atas apa di bawah? Kalau sumur ya kan. Ini kan karena nanti mata airnya akan menjadi aliran sungai, kan begitu. Nah, surga itu ada 2. Kalau surat Ar-Rahman itu surga Firdaus. Surga Firdaus itu dalam surat Ar-Rahman itu kategorikan 4. Surga emas dan surga perak. Surga emas saja ada 2, surga perak aja ada 2. Jadi surga Firdaus aja ada 4 klaster. Itu surga Firdaus. Nah, kalau surga Aden kan surga di bawah karena DP. Ya, kalau mau masuk surga kan pasti lobby dulu. Ya, surga Aden itu kan jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rasulullah kan menyuruh kita untuk minta surga Firdaus yang tertinggi. Kenapa? Karena surga Firdaus atapnya adalah arsy Allah dan surga Firdaus adalah sumber mata air. Siapa yang udah pernah ke curug paling atas di sini? Ada nggak? Udah? Siapa yang udah? Saya mau nanya doang. Udah, bersih nggak di atas? Sampai ujungnya aja. Bersih nggak Bu?
di nggak ada yang pada buang hajat ya? Sebab saya belum pernah ya, saya belum pernah curug sini sampai saya kapok ketika curug yang di puncak kan ada ya, apa curug mana, curug Nangka ya. Jadi waktu itu pokoknya curug deh, saya lupa, orang baru pertama kali nikah kan, baru pertama kali, baru pertengahan ya, baru honeymoon lah. Itu saya nggak kuat sampai di atas, saya cuma sampai di tengah-tengah. Wah, namanya kita yang ngelihat air terjun itu kan, wah seneng. Nah, suami saya minta izin, aku ke atas ya, ya udahlah ke atas. Udah sampai bawah, saya mau makan, kan udah ada pisang goreng kan. Udah, saya cuci tangan kan pakai air yang mengalir dari terjun itu kan. Udah sama suami saya dipegang tangannya, nggak pakai air mineral. Kayak gini, saya bilang, kenapa sih orang bersih kayak begini, kok ini kan air sumber mata air lah gitu loh. Dia bilang, kamu tahu nggak apa yang terjadi di atas? Enggak. Emang kenapa di atas? Aku kan sampai puncak di atas. Ya, satu, kadang orang itu kalau dorongan alam, ya, yang namanya buang hajat itu kadang bukan niat pelaku, tapi tuntutan. Terus maksud lo, ya, di atas gak ada toilet. Terus maksud lo, ya Allah, saya lihat ada yang buang hajat. Istinjanya mana? Ama istinjanya mau nggak mau pakai air apa? Ya kan pasti istinja. Mungkin udah dibersihin, tapi kan dia harus istinja. Istinjanya pakai air itu. Suci nggak? Suci nggak, pertanyaan saya? Suci. Suci mensucikan. Bersih nggak? Jadi kan beda antara an-nadhafah, antara kebersihan, dengan at-toharoh, dengan kesucian. Dia suci. Ya kayak kita lagi di sungai, wah jernih, mungkin ada yang buang hajat karena gak ketahanan bagaimana, mengalir depan kita. Suci gak? Suci gak? Suci. Higienis gak? Enggak. Air apa? Udah, ini pakai air yang udah higienis. Oh gitu. Sejak saat itu saya kalau ada acara kecil, nggak mau, ya kan? Ya babnya bukan suci mensucikan. Mungkin kalau di sini ada toiletnya kali ya? Ada toiletnya. Alhamdulillah, saya kan dulu tahun 97. Bagus ya, berarti alhamdulillah. Nah, kenapa kita diminta untuk surga yang paling atas? Agar kita menikmati air yang higienis dan suci mensucikan, bukan bekas orang. Karena kata suami saya, aku begitu ngelihat itu, aduh kayaknya nggak higienis. Begitu aku lihat kamu lagi ciplak. Kan gitu kan, itu dulu. Kalau sekarang alhamdulillah, ya kan. Mungkin juga kita salah kali ngambil curugnya, atau pas dilalah aja. Ada orang yang mungkin tipe-tipe jorok ya, malas ke toilet, mungkin nggak tahan kan, kadang ibu-ibu begitu. Anaknya mau pipis tinggal dibukain aja, nongkrong di sana, udah ceplok kan gitu. Nah, itu jorok sekali. Nah itu, Allah menyuruh, ayo kamu masuk surga yang tertinggi, biar mata air kamu nggak ada bekas-bekas orang. Kamu mau mandi di situ nggak ada bekas orang. Yang di atas bisa nggak ngeliat yang di bawah? Bisa. Yang di bawah bisa nggak lihat ke atas? Jadi kalau kita di surga mata air kan kita bisa ngeliat teman kita, gitu kan. Kan begitu. Nggak bisa yang di bawah ke atas, harus yang di atas ke bawah. Nah, Allah menyuruh, kenapa orang yang bertakwa itu bisa masuk surga Firdaus? Ada 4 yang mereka lakukan. Ini yang menjadi agenda kita di bulan Ramadan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kita sudah menginginkan bahwa target kita naik kelas. Tidak sekedar ya ibadah kita pol, tapi agar apa latihan yang kita lakukan ibadah ini, agar Allah memantaskan kita menjadi penghuni surga Firdaus. Ada 4. Pertama apa? Dulu
Waktu di dunia mereka dikenal dengan muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita ketika mungkin kedermawanan pada saat belanja udah dilebihkan. Ya, bukan berarti untuk sekedar kita berbagi, karena penghuni surga Firdaus adalah orang yang dulu dikenal orang yang baik. Nah, orang yang baik. Ya, jadi kita perlu cek and recheck dulu. Kira-kira komentar orang-orang yang ada di sekitar kita gimana? Kita orang baik atau orang gak baik? Ya bukannya gak boleh terlalu pede, tapi kebaikan itu harus ada saksinya. Nah, seminggu sebelum Ramadan coba tanya, minimal suami, anak, kalau yang punya pembantu, punya tetangga kanan kiri. Menurut kamu, saya orang seperti apa? Gak usah deh susah-susah jawabnya, pakai multi choice aja. A, subhanallah, walhamdulillah. B, astagfirullah. C, naudzubillah. Multi choice kan bisa 3. Kan gitu kan? Ya. Karena itu yang diminta sama Rasulullah kepada Wabisa. Ketika Wabisa bertanya, ya Rasulullah, saya orang baik apa orang yang gak baik ya? Saya kan kepingin tahu kira-kira saya sudah menjadi orang baik atau belum. Apa kata Rasulullah kepada Wabisa? Dengerin aja komentar tetanggamu. Idza sami'tum, kalau kamu dengar mereka mengatakan kamu berbuat baik, berarti kamu orang baik. Tapi kalau kamu dengar mereka mengatakan kamu berbuat tidak baik, berarti kamu bukan orang baik. Kemudian ya yang kedua apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sama, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jadi agenda kita di malam hari gak sekedar menghabiskan dengan tidur. Ayo, gak sekedar dengan sahur. Ayo, ya paling enggak 2 rakaat lah anak-anak diajak sholat. Paling enggak kalau memang ya Allah capek capek. Ya syukur-syukur Ramadan kali ini kompak ya. Karena kalau Ramadan tahun ini awalnya kompak, kita gak puyeng nyari malam-malam ganjil. Alhamdulillah. Maksudnya gak kompak apa kompak? Kalau gak kompak, berarti bagi kita tidak ada malam genap. Semuanya harus dianggap malam ganjil, kan begitu? Ya siap-siap deh, berarti memang orang Indonesia suka pada milih-milih sih, air sama Allah no dibuat kagak boleh milih, ya kan? Ya kalau ternyata nggak kompak kan kita nggak pernah tahu. Nanti menurut kita malam ini malam genap, menurut dia malam ganjil, siapa yang tahu ini benar atau salah? Nah itu ya kalau ternyata enggak ya mau nggak mau, semua malam kita anggap malam ganjil. Nah, itu dia buat agenda. Yang penting terserah apapun agenda yang mau dilakukan di malam-malam itu, ayo diajak kebersamaan. Jadi harus disepakati. Termasuk yang ketiga apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ini yang paling praktis nih. Ya, yaitu apa? Ayo nanti ketika makan sahur kan banyak pilihan televisi ya. Ya kan ada kalanya itu kan ustazah banyak kok agendanya bagus-bagus di televisi. Ya film-film yang juga misalnya kayak Umar bin Khattab kan juga waktu itu sahur ya. Saya sepakat sama anak saya kalau udah malam Ramadan apapun agenda yang bagus di waktu sahur kita tidak prioritaskan. Yang kita prioritaskan adalah istighfar. Udah disepakati. Jadi sambil makan disiapin nih YouTube yang kalimat istighfar. Dan itu harus disepakati. Karena saya kan pilih nih loh, koriknya ini. Kata anak saya apa? Mi, udah berat banget makan sahur. Ustadznya Umi suaranya kayak orang tua. Kan kadang aduh ini bagus. Ya udah ayo kita kompak. Jadi saya milih sama anak yang ini nggak enak, yang ini nggak enak, yang ini nggak enak. Ya udah yang mana? Ternyata mereka sukanya yang gaya-gaya muda ya kan? Ya astagfirullahaladzim. Itu
dicari karena banyak pilihan. Udah, dan itu udah rutin aja gantian. Kalau misalnya saya belum selesai ibadahnya, anak saya langsung ngambil handphone siapapun, handphone bapaknya, handphone saya, langsung set di meja makan. 5 menit 100, 1000 istighfar 50 menit. Itu lumayan ya menghabiskan. Terakhir ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jangan lupa berbagi di bulan Ramadan enggak sekedar ingin menjadi orang baik saja. Tapi berbagi di bulan Ramadan tanamkan kepada anak-anak kita. Karena 4 ibadah ini itulah yang disebutkan oleh Allah kompetisi agar kita mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Agar ditanamkan seperti itu, jangan sampai nanti anak kita pada saat disampaikan agar kita menjadi penghuni surga Firdaus ya, jangan sampai ada yang masih ngomong begini. Ya Allah, surga Firdaus ngaca mah. Masuk neraka mama aja udah alhamdulillah, enggak masuk neraka aja udah alhamdulillah. Jangan sampai kayak begitu. Kan kadang kita kalau disuruh masuk surga Firdaus masih ada yang enggak pede. Ya Allah ustazah, surga Firdaus yang sama Nabi Muhammad. Iya, ya Allah kita mah enggak masuk neraka aja udah alhamdulillah. Kan kadang ada yang suka ngomong kayak gitu. Ya, kalau kita minta aja enggak, bagaimana nanti dimudahkan untuk dipantaskan masuk surga Firdaus. Nah jangan sampai juga ketika kita semangat dengan anak-anak kita ngomong kayak begini, kata anak, ma ngaca, mama gak masuk neraka aja dosanya banyak banget udah alhamdulillah mah. Pakai nyuruh kita surga Firdaus. Nah ini jangan sampai ada miss di dalam rumah tangga kita. Jadi kita duduk bareng seminggu ini duduk bareng, seminggu ini ajak diskusi, seminggu ini kita sepakat agar apa? Ya, target naik kelasnya di Ramadan tahun ini benar-benar target yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena yang terakhir aja. Ini filenya kan udah saya titip ke Mas Amril. Nah, yang terakhir, kebaikan itu banyak berseliweran di depan kita. Tapi bisa jadi kita enggak ngeh kalau itu kebaikan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, jangan lihat terjemahannya ya. Karena terjemahannya saya kurang nendang bacanya. Ya. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tolong perlihatkan kepada kami mana yang benar, itu benar. Warzukna. Apa artinya warzukna? Tolong rezekikan kepada kami agar kami bisa mengikutinya. Karena kalau terjemahannya kan kuatkanlah aku. Saya lebih senang aslinya adalah tolong ya Allah rezekikan kepada kami. Karena kita bisa melihat itu kebaikan dan kita bisa mengikuti kebaikan, itu adalah rezeki. Wa arinal batila batila. Ya Allah tolong perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Karena banyak kebatilan berseliweran di depan kita. Jangan sampai kita enggak tahu. Warzukna, tolong ya Allah rezekikan kepada kami ijtinabah, untuk menjauhinya. Agar doa ini adalah doa yang membimbing kita dimanapun, kapanpun kebaikan ada di depan mata kita, Allah mudahkan kita, rezekikan kita untuk selalu ya suratul ijabah, cepat respon. Kebatilan banyak di depan mata kita. Agar Allah rezekikan kepada kita, kita sensitif dan kita pun akan segera menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.